إلى ثوابه وقربه سبحانه وتعالى أن الله يرزق العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن الدلالة والتعليم سر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على تلك النية وعلى ما نوى به شيخنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. وبسندكم متصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي في كتابه الأربعين. Dari hadis yang ke-35 di dalam kitab hadis Arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Muslim, sesama muslim itu adalah merupakan saudara. La yadhlimuhu, maka tidak boleh saling menganiaya. Wa la yakhdhuluhu, dan jangan sampai menelantarkannya. Sudah kita jelaskan. Sampai wala yakdzibuhu, sesama muslim jangan sampai mendustai. Hadzal kadzib, dusta. Disebutkan bahwasanya dusta itu adalah dosanya sangat besar, dan kebohongan itu menafikan keimanan. Dan orang yang suka berdusta, orang yang suka berbohong, itu artinya orang tersebut memancing laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya disebutkan di dalam sebuah hadis yang lainnya sebagaimana yang disebutkan bahwasanya idza kadzabal 'abdu, apabila seorang hamba itu berbohong, taba'adal malaku anhu, maka malaikat pun menjauh darinya dengan jarak 1 mil. Malaikat rahmat menjauh darinya 1 mil. Kenapa? Minni maja abih, saking busuknya apa yang dia lakukan. Pernah diceritakan suatu hari di zaman dahulu ada seorang Arab Badui, Arab gunung, Arab, datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia ingin menyatakan keislamannya. Dia ingin menyatakan keislamannya. Akan tetapi dia bilang, saya masih suka dengan mabuk-mabukan. Saya masih suka mencuri, dan saya masih suka alhamdulillah berzina. Tapi saya ingin masuk ke dalam agama Islam. Namun saya masih suka berzina, masih suka mencuri, masih suka mabuk-mabukan, minuman keras. Dan satu lagi, saya masih suka berbohong, dan saya tidak mampu untuk meninggalkan semua itu. Maka orang Arabi tersebut mengatakan, fa'murni bitarki khaslatin minha, maka perintahkanlah kepadaku untuk meninggalkan salah satu dari yang 4 tersebut. Yang pertama zina, yang kedua mabuk-mabukan, yang ketiga adalah mencuri, dan yang keempat berdusta. Maka kata Nabi Muhammad tidak mengatakan ini itu dan lain sebagainya, namun kata Rasul da'il kadhib,
tinggalkan sifat berdusta, jangan berbohong. Maka orang tersebut menganggap mudah. Yang penting hasrat yang tersalurkan, yang penting keinginan terwujud dengan hal yang lain. Rasul cuma melarang jahil kadhib, tinggalkan kebohongan. Kemudian subhanallah, dia menganggap biasa, ternyata setelah keluar dari majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang tersebut ingin melakukan zina. Dia berpikir, bagaimana kalau saya ditanya sama Nabi Muhammad? Apa yang akan saya jawab? Tidak mungkin saya berbohong, karena saya sudah berjanji dengan Nabi Muhammad untuk tidak berbohong. Ingin mabuk-mabukan, bagaimana kalau saya jumpa dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bertanya, apakah kemarin engkau masih mabuk-mabukan? Tidak mungkin saya berbohong. Ingin mencuri, seandainya saya tanya sama Nabi Muhammad, harta dapat dari mana? Tidak mungkin saya berdusta. Maka saya tidak mungkin berkhianat terhadap janji yang telah saya ikrarkan di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tersebut meninggalkan seluruh perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dengan meninggalkan sifat dusta. Begitu. Nah, mudah-mudahan jangan sampai kita termasuk orang yang suka berbohong, insyaallah. Nah, ada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari pernah suatu hari beliau keluar mencari satu hadis dari seseorang. Subhanallah, ketika sampai berbulan-bulan beliau menempuh perjalanan hanya untuk mendengar satu hadis. Itu orang-orang dahulu di dalam mencari ilmu perjuangannya luar biasa. Tidak seperti kita 20 menit sampai ke tempat majelis ilmu. Setengah jam sampai ke tempat majelis. Orang dulu berbulan-bulan menempuh jalan yang sangat luar biasa. Rasul mengatakan, siapa orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu agama, bahwa fi sabilillah hatta yarji', maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang ke rumah. Ada Imam Al-Bukhari ketika ketemu dengan orang yang pernah mendengar hadis, dari orang sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang yang disifatkan bahwasanya dia itu adalah pernah mendengar hadis dari seseorang sampai ke Nabi Muhammad. Ternyata pada saat Imam Bukhari melihat dari kejauhannya, maka orang itu sedang menginginkan kudanya untuk masuk ke dalam kandang. Ada kudanya lepas, maka seorang ulama tersebut menginginkan kudanya itu masuk ke dalam kandang, sehingga dia menjadikan lidahnya itu seakan-akan gandum atau makanan kuda untuk membohongi seekor binatang. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari melihat dari kejauhan sambil bertanya, "Akana ma'an syahid?" Apakah engkau punya gandum yang engkau khayalkan, yang engkau ingin berikan kepada kudamu tersebut? Tidak ada. Tapi saya cuma ingin mendustainya agar dia masuk ke dalam kandang. Apa kata Imam Bukhari? Saya tidak mungkin mengambil hadis dari seseorang yang membohongi seekor binatang. Tidak sempat. Saya tidak mungkin mengambil sebuah hadis dari seseorang yang membohongi daripada seekor binatang. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat tersebut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau mengatakan, a'zamul khataya 'indallah al-lisanul kadhib. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah lisan yang selalu berdusta. Ada dosa yang paling besar. Wa syarrun nadamat yaumil qiyamah. Wa syarrun nadamati nadamatu yaumil qiyamah. Dan penyesalan yang paling buruk adalah ketika engkau menyesal besok di hari kiamat. Menyesal di dunia masih ada manfaatnya. Menyesal karena kita ketinggalan kemarin di bulan Rajab, tidak memaksimalkan di saat bulan Sya'ban. Jangan kita lalaikan di bulan Sya'ban yang mana Allah turunkan perintah untuk membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Jangan sampai penyesalan di hari kiamat. Penyesalan di hari kiamat tidak ada gunanya. Wajib yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adhibu 'adhabahu ahad wa la yu'thiqu wathaqahu. Ketika didatangkan neraka jahanam, dibukakan kepada mereka. Yauma idzi yatadakkaru insan. Pada saat itulah orang-orang yang dulunya mengingkari terhadap hari tersebut dan mendustakan akan hari itu, mereka mengingat-ingat masa-masa mereka dulu waktu di dunia. Tapi apakah mengingat masa-masa mereka di dunia itu bermanfaat bagi mereka? Anda lakukan itu tidak ada gunanya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia bakal menyesal. Kenapa dulu saya tidak berbekal untuk kehidupan kita yang sebenarnya bukan di dunia, kehidupan kita yang sebenarnya adalah di negeri akhirat. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada dusta sampai Sayyidina Luqman berpesan kepada anaknya. Sampai Sayyidina Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunai, iya wal kadhib. Anakku, tinggalkan dusta. Tinggalkan dusta. Jangan sampai berbohong. Jangan sampai berbohong. Karena kebohongan tidak akan pernah mendatangkan sebuah kemanfaatan. Yang ada kebohongan itu hanya mendatangkan sebuah mara bahaya. Tidak ada. Akan tetapi di sini disebutkan tentang sebagian ulama mengatakan dusta itu ada 5 bahagia. Ada 5 bahagia. Terkadang dusta itu tidak berdosa. Berbohong itu tidak berdosa. Apabila kita berbohong menyelamatkan harta orang lain atau tentang kehormatannya atau tentang keselamatan dirinya, dan dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, mau dianiaya oleh orang lain, maka kita berbohong dengan orang yang ingin menzaliminya, bahkan sampai dikatakan wajib. Nah, wajib. Bahwa ada orang kita lagi duduk depan rumah, ada preman atau apa yang mencari saudara kita muslim, kemudian yang bersembunyi di rumah kita. Kemudian sembunyi lewat orang yang ingin menganiayanya dan bertanya kepada kita, ada melihat si fulan nggak di sini? Ya, kita di sini kita melihat, di sini kita melihat, tapi di dalam ada orangnya, di sini kita melihat. Nah ini yang disebutkan di dalam sebuah hadis, inna fil ma'arif lamanduha anil kadhib. Ma'arif itu cukup agar kita jangan berbohong. Apa itu ma'arif? Ma'arif itu kita mendatangkan dengan sebuah kata-kata yang diartikan dengan makna yang jauh dari apa yang dimaksud. Pernah suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau hijrah dengan Nabi kita Muhammad, kan yang terakhir hijrah adalah Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar tidak hijrah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sampai pada akhirnya turun ayat hijrah, Nabi Muhammad datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, ya Abu Bakar, sudah turun ayat hijrah, kita hijrah. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, aruflah ya Rasulullah, saya menemani wahai Rasulullah. Aruflah ya Rasulullah, engkau yang menemani. Abu Bakar bahagianya mendampingi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu ketika hijrah,
orang ketika di perjalanan ada yang bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, namun dia tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Tidak mengenal Nabi Muhammad. Lalu mereka mengatakan, Abu Bakar, siapa yang ada di sampingmu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Yahdini sabil. Ini adalah petunjuk jalan. Orang mengira petunjuk jalan yang baik, terlebar. Tapi yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Bakar adalah yahdis sabil lil khair, yaitu menunjukkan jalan untuk melakukan kebaikan. Itu tidak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah. Itu namanya ma'arif. Mendatangkan suatu lafaz namun maknanya berbeda dengan apa yang diperkirakan oleh orang lain. Begitu. Dan dusta kalau tidak ada manfaatnya urusan syar'iyyah, urusan agama haram. Begitu juga di sana memang boleh berbohong sesama pasangan untuk contohnya untuk membahagiakan hati pasangan. Seorang istri membahagiakan hati suami, seorang suami membahagiakan hati istri. Itu boleh. Umpama suaminya atau istrinya membeli bajunya warnanya tidak sesuai dengan awak, atau umpama beli baju ya Allah tidak sesuai, atau masuk walhasil apa gombalan dan lain sebagainya. Masya Allah. Walaupun bohong, walaupun dusta, tidak sesuai dengan kenyataan, kata ulama tidak jadi masalah. Bahkan Nabi Muhammad memperbolehkan perkataan yang tidak sesuai dengan fakta antara seorang suami dengan istri dengan suami, hanya untuk di sana membahagiakan hati sang pasangan. Istri tidak umpama laki nukar kopiah, kopiahnya nggak sesuai dengan muka, dikatakan tidak sesuai dengan kira mau pakai apa yang bagus lah. Masya Allah, rasa laki tuan dulu hujan mas kadar dia, Masya Allah, iyalah wah luar biasa mas kadar, padahal dalam hati ya Allah jadi sesuaikan muka. Itu juga sebaliknya. Umpama sang istri, Masya Allah, beli baju, Masya Allah. Tujuannya untuk membahagiakan suami, baju tidur dan lain sebagainya. Bagus kan? Malam ini malam Jumat ini. Masya Allah. Limbah terpajam 6 bini. Ada jadi masalah? Boleh. Itu boleh, kita jadi masalah. Tatyiban li nafsiha, untuk membahagiakan hati istrinya. Suami terbaik adalah suami yang paling pintar membahagiakan istrinya. Semakin bahagia istrimu, semakin Allah luaskan rezekimu. Begitu. Itu suami yang paling baik. Kepala keluarga yang paling baik adalah kepala keluarga yang paling pintar membahagiakan keluarganya. Dan kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan sama rata. Terkadang kebahagiaan itu sangat sederhana. Mudah-mudahan kita bahagia dunia wal akhirah. Dan kebahagiaan itu ketika kita tidak menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita miliki, insya Allah kita bakal memiliki kebahagiaan. Tapi selama hati kita senantiasa menginginkan hal yang lebih dari apa yang telah diberikan oleh Allah, kita tidak akan pernah menemukan titik kebahagiaan dalam hidup. Itu suami yang baik adalah suami yang paling pintar membahagiakan istrinya. Dan istri yang barokah adalah istri yang tidak banyak menuntut kepada suaminya. Supaya adil. Karena banyak yang mendapat dari dunia aja, dia menang dipotong-potongnya, Masya Allah, menang 1-0 ke zombie. Tapi malam ini kita tolong 1-1. Suami yang baik adalah suami yang paling pintar dalam membahagiakan istrinya, dalam membahagiakan keluarganya. Dan istri yang penuh dengan keberkahan adalah istri yang tidak banyak tuntutan, melebihi dari kemampuan. Dan mudah panjang umur, sehat afiat. Ini dusta.
Jangan kita berdusta, jangan kita berbohong. Atau diperbolehkan berbohong untuk mendamaikan orang yang lagi bermusuhan. Ini ada orang tua yang lagi bermusuhan, jangan bermusuhan. Ayo taubat. Bentar lagi nisfu Sya'ban. Ini malam Jumat terakhir, insyaallah kita setelah itu tawaf. Malam Jumat terakhir, malam Jumat yang akan datang, insyaallah kita malam Jumat terakhir, kemudian malam Ahadnya kita nisfu, kemudian siap-siap menyambut bulan suci Ramadan. Tahan panjang umur berapa insyaallah. Oh ya, pada bertaguran, ayo. Gara-gara beda pilihan kada bertaguran ya tadi. Jangan kita bertaguran. Bolehlah beda pilihan, silakan. Tapi kalau sudah siapa yang terpilih, ayo kita bersatu. Begitu. Jangan bermusuh-musuhan. Masya Allah, saluan yang dah pun bermusuh pun di sana. Orang yang memutuskan tali silaturahim itu kada tragedi. Kasihan berbulan petugas-petugas yang memberikan kesehatan seharian semalam. Kasihan. Malam sampai subuh sampai rumah. Perlu memikirkan seperti ini ya. Itu baru jadi saksi di dunia. Bagaimana saksi di akhirat? Bagaimana hari perhitungan di akhirat? Itu baru kita hitungan di dunia. Baru 5-6 kota. Coba pikirkan. Ini real fakta. Baru 5-6 kota. Coblos loh. Sian Tuhan. Aku ada bisa di sini. Aku maniron ini sudah kagaya bergerak. Maniron. Ada paham harus ada pinanto gambarnya ada. Namanya aja kok ada pinanto di sini. Maniron aku nanti sini ketiga yang bingung enggak itu kan subhanallah. Baru yang kita hitung kemarin berapa? 5 apa 5? 5 kan? Baru 5 koma. Bagaimana dengan kita mempertanggungjawabkan dari kita akil balik sampai kita meninggal dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru 5 kotak dari habis zuhur sampai ada yang jam 3 malam. Ada yang sampai subuh, ada yang sampai jam 7, ada yang sampai jam 5. Bujuh Jepang. Jam. Cuma garingnya aja 3 hari 3 malam pikiran aja. Leklekan ya. Maunya di naikkan lagi. Enggak, belum hendak membawa berpikir masalah itu kan jadi masalah. Itu karena kebijakan masing-masing. Coba yang belum pikirkan apa? Ini baru perhitungan di dunia. Bagaimana perhitungan besok di yaumil hisab, yaumil jaza, yaumil qisas, yaumil 'ard 'ala Allah. Ini berapa kita usia meninggal dunia dari akhir tarik sampai kita usia meninggal dunia dihitung. Panasnya kemarin luar biasa. Itu baru di dunia. Bagaimana di padang mahsyar? Matahari hanya sebentar dari kepala kita menunggu satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhitungkan dengan detail, tidak ada kecurangan dalam perhitungan tersebut. Itu yang kita pikirkan. Ada yang terbuak-buak ya. Kau uyuhan. Ada nang ya Allah, ada kau fokus lagi sudah. Itu baru perhitungan dunia. Bagaimana perhitungan akhirah ma'asyiral muslimin. Dari karenanya cari cara agar bighairi hisab, tanpa hisab. Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada salah satu dari kalangan umatmu yang bakal masuk surga tanpa hisab?" Gak ada. Siapa ya Rasulullah? Orang yang ingat dosa yang pernah dia lakukan, kemudian berlinang air matanya menangisi dosa tersebut. Sepanjang bulan Rajab berapa air mata yang keluar karena menangisi dosa yang pernah kita lakukan. Itu baru hitungan dunia. Bagaimana hitungan akhirat? Inna yawman indallah ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari besok kita di akhirat sama seperti 1000 tahun kita di dunia. Dan jangan musuhan dah. Jangan musuhan. Nanti ada orang berdua musuhan. Kita damaikan dengan dusta boleh. Jadi kita datang ke yang sini. Kenapa paman jadi musuhan? Aku bermuara berhasil memenasi aku di status. Paman kamu belum lagi yang istri juga bilang ketandik-tandik benar. Apa sih memenasi aku? Ya memilikinya itu ada bermaksud kepian. Biar mana merasa benar.
dalam hati biar gue penyinggungan dalam hati cuma karena hendak mendamaikan ingat tahu kata pemanehan tak akan membawa itu ya dimakan sama-sama di mana makannya dimakan mungkin di mana dia hendak polisi hendak sup bekukah supnya jadi begini bangun ini kayaknya sih 10 cocok membungkus langsung ini hendak mengarahkan dia gitu juga bujuran ikan berdusta ada inya tangan kayak ini inya lah inya kayak gini inya kalau inya hendak membawa ikan makan bujuran kanan cepat ya kasih itu pulang entah wala bagaimana lawan bangan ada juga iya baru semalam tuh ini nah ini artinya orang kada sehat ini orang kada bijak orang kada dewasa menghadapi perbedaan kayak ini orang yang bijak dan orang yang dewasa menghadapi perbedaan itu tidak akan pernah menimbulkan permusuhan berbeda boleh bermusuh jangan kenapa gara sidin hendak kepada kami yang baju ini seorang beratan modal ini beratan ini seorang beratan baju apa yang hendak wah juga diskon ya ada berdiri kayaknya masa ini berapa harganya 2,5 ada apa kena kepada cinta sedang mengharapkan itu ditamuakan hasil dusta jadi hasil kebohongan aja berdamai orang masya Allah tidak dihitung dosa bahkan itu membahagiakan hati Nabi kita Muhammad SAW karena tujuan syaitan tujuan iblis itu menjadikan kita saling bermusuhan satu sama lain ketika iblis mampu untuk menjadikan manusia umat Islam yang dikatakan Rasulullah al-muslim akhul muslim mereka yang harusnya bersaudara kemudian bermusuhan itu iblis dapat penghargaan oh masya Allah dapat piagam iblis dapat piala iblis kenapa menangnya menang mampu menjadikan muslim sesama muslim mereka saling berselisih saling bermusuhan saling di sana satu sama lain membenci satu dengan yang lain maka dengan itu dari karenanya kalau kita ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad di malam jangan kita habiskan malam ini jangan tidur kita melainkan hati kita bersihkan dari kebencian orang yang menzalimi kita maafkan orang yang menyakiti kita maafkan siapapun yang pernah menyakiti kita maafkan maka dengan itu kita membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam nah itu jangan hendak bermusuhan jangan karena perbedaan kita bermusuhan nah, perbedaan itu apabila kita sikapi dengan kedewasaan maka akan mendatangkan sebuah keindahan begitu itu perbedaan kemudian berikutnya wala yahqiruh Muslim sesama muslim jangan membohongi satu dengan yang lain. Jangan berdusta, jujur aja. Jujur. Jangan berdusta. Lawan bini jangan berdusta. Bini lawan laki jangan berdusta. Berapa nomor baju tuh aja? Murah jadi diskon 50%. Padahal ada daya. Takutan. Jangan takutan. Harganya menyai 7,5 kemandak jual kemandak dengan kita berjalan ke pasar jual lama sih kan kan gitu suami yang baik berapa engkau membeli baju ini suami yang baik berapa harga kita membeli baju belikan untuk istri kita ini kesian bini di rumah ya Allah berdastar dia berdastar ada berpikir mengerahkan baju maka pokoknya pulang di luar orang bini ku tukang jangan ada suatu tagih lalu seorang nak ada peka orang jadi lelakian tuh peka jadi lelakian tuh harus peka harus pengertian harus peka dengan keadaan subhanallah bini no kancak net sponsor di TV sponsor mukarna apa aja dong bini nang laki Masya Allah ini nonton TV gitu aja. Nanti kada peka bujur. Masya Allah. Beri
surprise, kejutan, muka beli kado, digeser. Sebelum dah, Masya Allah diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bujur dia kada menuntut, cuma kita nak mampu. Lihat di pagalangannya dalam gajah, dia dalam gajah. Coba ke pasar, atau karena aksesoris biasa aja dulu. Kenapa mau keramas? Karena kuningan biasa. Amas kelihatannya belum lagi. Mudahan berawal dari yang biasa, mudahan jadi luar biasa. Nang laki juga pintar pandai. Puasa makan, Masya Allah. Himung juga gini, kerenceng. Ini gak ada, sia. Sandal bini bilang halang paku sudah. Sandal gap itu magat sudah pakai baju sudah itu. Seorang makam, ya Allah, berikan kebebasan. Nak mau karena kajian, nah akulah kada kamu nak para menikah. Ikan main bisa lagi. Menghendak duitnya punya kurang bepada. Karena aku menambah ya kan. Ada gadang pian berduit ya. Ayo ha. Sama sikap banyak aja. Berarti aku mengorbankan pun bini pulang ya. Nah ini gampang aja. Ikam doakan aku. Ikam nggak ada begawi. Aku begawi di rumah. Ikam nggak ada begawi. Sembahyang doakan aku banyak sholawat. Minta mudah-mudahan di sana Allah meluaskan rezeki kita. Ayo. Lalu sinkron jadinya ini kata. Wala yahqiruhu. Yang berikutnya, kada boleh saling menghinakan satu dengan yang lain. Jangan menghina orang lain. Jangan menghina orang lain. Siapa orang man nadhara ila akhihi bi aini ihtijar. Siapa orang yang memandang saudaranya dengan pandangan hina, ujiba bidzul. Orang tersebut bakal mendapatkan akibat dengan sebuah kehinaan. Sebagaimana engkau menghinakan orang lain, engkau bakal dihinakan oleh orang lain. Kama tadi itu. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali memperingatkan kepada kita, la tastasghir ahadan minal qalbi. Jangan kau anggap kecil, jangan kau remehkan, jangan kau hina siapapun dari makhluk Allah, hidup ataupun dia telah meninggal dunia. Maka engkau akan mendapatkan sebuah kebinasaan. Kenapa demikian wahai Imam Al-Ghazali? Na'am li'annaka la tadri. Karena engkau tidak tahu. Hal huwa khairun minka am la? Apakah dia lebih baik dari engkau atau tidak? Meskipun dia orang fasik. Meskipun dia orang fasik, jangan menghina orang fasik. Jangan menghina pelaku maksiat. Hina kemaksiatannya, tapi jangan dihina pelaku maksiatnya. Orang fasik jangan dihinakan. Kenapa? Fala'allaka yukhtam laka bimithli halih. Barangkali engkau diwafatkan seperti keadaannya pada saat ini, wa yukhtam lahu bis-shalah, dan bisa jadi dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tidak tahu. Nah, inilah hikmah disembunyikan bagaimana keadaan kita ketika menjelang wafat agar kita jangan menghinakan satu dengan yang lain. Berbeda, jangan saling menghina. Jangan. Walaupun pelaku maksiat, jangan kita menghina. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, la tahtakir ghairak. Jangan kau hinakan orang lain. Fa innahu rubbama sara azizan wa sirta dalilan. Barangkali orang yang kau hinakan besok menjadi orang hebat dan kau menjadi orang yang hina. Tidak ada yang tahu. Bahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan Allah menyembunyikan kekasihnya dari kalangan makhluknya. Maka jangan sampai sepelekan siapapun yang kita temui dari makhluk Allah. Begitu. La ilaha illallah. Jangan kita memandang orang dari segi fisik. Jangan kita memandang orang dari segi penampilan. Jangan memandang orang dari segi status. Jangan memandang orang dari segi materi. Barangkali orang yang tidak dipedulikan di masyarakat, namun dia mempunyai kedudukan tinggi dan kedudukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Kemudian Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Dan takwa itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini. Dan wa yushir
ila sadri thalath marrat, dan beliau mengisyaratkan ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Kenapa mengarahkan ke dada? Karena dada ini tempat hati. Takwa itu di sini. Takwa itu letaknya di hati. Sehingga apabila hati seseorang baik, maka akan baik seluruh perbuatan. Begitu juga sebaliknya. Mudah-mudahan hati kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihasbi imri'in minasyar ay yahdira akhahul muslim. Kemudian Rasul mengatakan bahwasanya bihasbi imri'in minasyar, terlalu jahat orang yang menghina saudaranya sesama muslim. Cukuplah seseorang itu mendapatkan keburukan ketika dia menghinakan orang lain. Artinya apa? Maksudnya yakfil mar'u min khisari syarr wa radha'il akhlaq ihtilaluhu akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu mendapatkan sebuah kebinasaan dan menunjukkan akhlaknya adalah akhlak yang rendah ketika dia menghinakan sesama muslim. Yang punya ilmu jangan merendahkan orang awam. Yang menunjukkan orang itu punya ilmu bukan dia semakin sombong, akan tetapi dia menghargai dan menghormati orang lain. Sehingga para aulia disebutkan idza zada jahuh zada tawadhuh. Para aulia semakin bertambah pangkatnya, semakin dia itu tawadhu, rendah hati dengan orang lain. Dari karenanya Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, siapa orang yang memandang kepada dirinya dengan pandangan kemuliaan, Allah akan memandang kepada orang tersebut dengan pandangan kehinaan. Dan siapa yang memandang dirinya dengan pandangan kehinaan, Allah memandang kepada orang tersebut dengan pandangan kemuliaan. Jangan kita melihat, memandang pelaku maksiat dengan hina. Barangkali kemaksiatan yang dia lakukan mendatangkan sebuah kehinaan yang dia rasakan di dalam dirinya jauh lebih baik dari ketaatan yang dilakukan seseorang, namun mendatangkan keangkuhan dan kesombongan dalam hatinya. Sehingga Al-Imam Ibn Athaillah Sekandari beliau mengatakan, rubba maksiatin, berapa banyak kemaksiatan yang dilakukan namun melahirkan kehinaan yang dirasakan oleh pelaku maksiat, itu khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara, lebih baik daripada ketaatan yang dilakukan seseorang namun melahirkan keangkuhan dan kesombongan. Karena amal yang diterima itu adalah amal yang melahirkan sifat tawadhu, bukan amal yang melahirkan sifat keangkuhan dan kesombongan. Jangan kita menghinakan orang lain. Ada iblis menghinakan Nabi Adam, rugi selama-lamanya. Dari karenanya dikatakan man 'azzaman nasa 'azzamuh, siapa yang pintar menghargai orang lain pun bakal menghargainya. Wa faza bil fadli wal ri'asati, dia akan mendapatkan keistimewaan dan dia bakal dihormati oleh orang lain. Musdarihim law kana miskan, dan orang yang suka merendahkan orang lain meskipun dia adalah wangi, lagi aslihi najasa, pasti akan dikatakan meskipun itu wangi tapi asal usulnya adalah sesuatu yang najis. Orang tidak akan pernah memuliakan orang yang di dalam hatinya menghinakan orang lain. Begitu. Kullul muslim 'alal muslim haram. Muslim sesama muslim itu adalah haram, tidak diperbolehkan. Damuhu, darahnya, urusan darahnya, tidak boleh menumpahkan darah orang lain. Wa maluhu, mengambil hartanya tanpa hak. Awas, hati-hati, jangan ngambil harta orang tanpa hak. Wa irduh, begitu juga di sana kehormatannya. Dari karenanya bagaimana kemarin kita memperingati Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sekelompok orang yang kukunya diganti dengan tembaga, dan dia mencakar daripada wajahnya dan dadanya sampai dagingnya habis. Nabi Muhammad bilang kepada Jibril, Jibril, siapa mereka? Kata Jibril, mereka adalah orang-orang yang selama di dunia suka memakan daging saudaranya.
Maksudnya mereka yang suka gosip, wa yad'una fi a'radihim, dan mereka adalah orang-orang yang suka menghinakan kehormatan orang lain. Kita semua punya kehormatan. Jangan sampai karena dunia, jangan sampai karena harta dunia kita menghinakan diri kita sendiri. Jaga kehormatan kita. Jangan sampai kita hinakan. Bahkan para salafus saleh dari zaman dahulu dikatakan bahwasanya mereka memandang ibadat itu bukan hanya puasa, ibadat itu bukan hanya salat, akan tetapi ibadat yang sebenarnya bagaimana kita menahan diri jangan sampai menghinakan orang lain. Menghinakan orang lain dosanya besar. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaallah. Insyaallah malam Jumat yang akan datang penutupan sekaligus kita mengingatkan tentang nisfu Sya'ban, insyaallah. Ini malam Jumat yang akan datang habis sudah hadis yang ke-35, memasuki nantinya hadis yang ke-36, insyaallah setelah Lebaran, dan malam Jumat yang akan datang kita masih pengajian dan kita akan menceritakan tentang nisfu Sya'ban, insyaallah. Karena nisfu Sya'ban malam Ahad depan, insyaallah kita kumpul di Masjid Raya Sabilul Muhtadin, insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, seberataan dan sehat walafiat, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada sebagian yang bertanya tentang keistimewaan berumrah di bulan Ramadan. Ada orang yang bertanya, apa keistimewaan orang yang berumrah di bulan Ramadan? Keistimewaan orang yang umrah di bulan Ramadan itu sangat besar. Sampai disebutkan di dalam sebuah hadis, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Rasul mengatakan umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Bahkan riwayat Muslim, Rasul mengatakan umrah di bulan Ramadan seperti orang yang melaksanakan ibadah haji bersamaku. Ini luar biasa. Orang yang umrah di bulan Ramadan sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji bersamaku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan pernah dikatakan